Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Anusa Fitri, NIM E00183551. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut DEFAS tahun 1989. Nah, menurut DEFAS, pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Maksudnya adalah pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga, pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah, dan masyarakat umum. Yang kedua, prinsipnya adalah mampu memenuhi kewajiban keuangan. Maksudnya adalah keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, maupun untuk jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan. Lalu, prinsip yang ketiga adalah prinsip kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercayai. Yang keempat adalah prinsip hasil guna dan daya guna, yaitu merupakan prinsip dan tata cara mengurus keuangan daerah itu harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pengendalian. Aparat pengelolaan keuangan daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai dan pengelolaan keuangan daerah bisa terlaksana dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, peraturan pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan penjelasannya yang saya jelaskan tersebut. Apa sih itu perencanaan dan penganggaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jasowan Sibuan, NIM E001819. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hukum pemerintahan daerah kelas B yang diampu oleh Bapak Dr. Isarianto. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Badan Pengelola Keuangan Daerah. Bukan Badan Pengelola Keuangan Daerah maksudnya. Nah, karena kita orang hukum, alangkah baiknya kalau kita berbicara secara dasar hukum terlebih dahulu. Jadi semua yang kita usahakan itu harus ada dasar hukum, yang semua kita argumenkan harus ada dasar hukumnya. Apa sih dasar hukum dari pengelolaan keuangan daerah? Nah, kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangan, dasar hukum itu adalah undang-undang dasar, di bawahnya ada peraturan perundang-undangan, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, dan terus sampai ke bawah. Nah, dasar hukum pengelolaan keuangan ini ada pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 gitu ya. Nah, apa sih dasar pembentukan atau dasar hukum tentang pembentukan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan ini? Yang pertama itu ada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ketiga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang. Ya baik teman-teman, peraturan pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2006. Jadi keuangan daerah pada intinya adalah berbicara tentang dua hal, yaitu hak daerah dan kewajiban daerah. Jadi berbicara tentang keuangan daerah ada
adalah berbicara dalam ruang lingkup. Yang pertama adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dalam pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau untuk kepentingan umum, seperti itu. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan daerah itu terbagi atas beberapa hal. Yang pertama itu pengelolaan keuangan daerah itu harus dilaksanakan secara tertib. Yang kedua, taat pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu harus efektif. Yang keempat harus efisien. Yang kelima harus ekonomis. Yang ketujuh, yang keenam maksud saya itu harus transparan. Yang kedelapan itu bertanggung jawab. Yang kesembilan itu membawa keadilan. Yang kesepuluh adalah kepatutan. Yang ke-11 manfaat untuk masyarakat, dan itu yang terakhir. Siapa sih pelaku pengelola keuangan daerah ini? Dalam mengelola keuangan daerah terdapat 4 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam negara yang demokratis, hampir semua tahapan tersebut melibatkan parlemen sebagai wakil rakyat. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah mengapa DPRD harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah? Jawaban yang sering kita jumpai adalah misalnya karena pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan rakyat, sehingga perlu mendapat izin rakyat untuk menggunakan, diawasi saat pelaksanaan, dan dimintai pertanggungjawaban saat selesai digunakan. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah, legislatif adalah pihak yang bertindak sebagai agen rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat tersebut telah digunakan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan prinsip pengelolaan ada pada pihak eksekutif atau pemerintah daerah. Jadi pemahaman tentang pelaku pengelolaan keuangan daerah harus diartikan sebagai pejabat pada lingkungan eksekutif. Untuk itu, maka dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan ada beberapa pelaku yang berkaitan untuk pengelolaan keuangan daerah, yaitu yang pertama adalah bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang karena jabatan yang mempunyai kewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Kesatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Kepala SPSK PKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pejabat tersebut pada pemerintah daerah diemban oleh Kepala Bagian Keuangan pada sekretariat daerah kabupaten. Itu bendahara umum daerah. Terus ada pengguna anggaran, ada pengguna barang, ada kuasa bendahara umum daerah. Apa sih kuasa bendahara umum daerah ini? Disingkat ini namanya adalah kuasa BUD. Adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah. Pejabat dimaksud adalah orang-orang di lingkungan bagian keuangan yang ditunjuk oleh bendahara umum daerah melalui penetapan dengan keputusan bupati, seperti itu. Terus ada kuasa pengguna anggaran, ialah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dalam fungsi SKPD. Yang kedelapan, pejabat penata usahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD. Ada juga pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ada bendahara penerimaan. Ada yang terakhir itu ada bendahara pengeluaran. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Salsabila, NIM E0081211. Sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian, peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Afiani Putri, NIM E00182220. Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Mengenai pengaturan sendiri, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 293 dan 330 Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah melalui sebuah peraturan pemerintah. Keuangan daerah adalah sebuah hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah. Peraturan pemerintah tersebut mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Halo, saya Graciela Feniska, NIM E00181173 dari kelas Pemda B, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasca reformasi, anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 1.200 triliun rupiah dan produk domestik bruto mencapai 7.000 triliun rupiah. Tetapi justru kemiskinan mencapai 31 juta orang lebih. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kinerja buruk pemerintah dalam pengelolaan APBN termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Buruknya pengelolaan dapat kita lihat dari realisasi anggaran daerah. Mendekati anggaran akhir tahun, pemerintah gencar menghabiskan dana anggaran tanpa didasari tujuan yang jelas untuk pembangunan daerah. Sehingga hal ini menyebabkan banyaknya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, yaitu minimnya pemahaman pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, yaitu sistem pengelolaan keuangan yang rumit. Dan yang terakhir, adanya campur tangan politik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sri Mulyani, apabila kementerian atau lembaga melaksanakan anggaran secara efektif,
pelaksanaan APBN pun akan menjadi jauh lebih baik, yang pada akhirnya dapat menguatkan pertumbuhan sistem ekonomi di Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mala Febriani, NIM E00181189 dari kelas Hukum Pemerintah Daerah B. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diatur dalam Pasal 279 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang pertama, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah. Yang kedua, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, pemberian pinjaman atau hibah, dana darurat, dan insentif. Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain. Diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang pertama, bagi hasil pajak dan non-pajak antar daerah. Yang kedua, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerjasama antar daerah. Yang ketiga, pinjaman dan atau hibah antar daerah. Yang keempat, bantuan keuangan antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang. Berikut siklus pengelolaan keuangan daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Alifia Lasita dengan NIM E00118160 dari kelas Hukum Pemerintahan Daerah B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Persoalan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan hal yang harus dibahas secara hati-hati. Mengapa demikian? Karena ketika kita membicarakan tentang keuangan, tentu hal tersebut merupakan hal yang sangat vital, baik bagi tiap daerah maupun tiap negara untuk mencapai tujuan dan pengembangannya masing-masing. Maka dari itu, tiap daerah perlu dan memang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangannya, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola sistem keuangannya? Yang akan disoroti adalah dana hibah dan bantuan sosial. Dana hibah menurut pasal 1 angka 14 dan angka 15 Permendagri nomor 14 tahun 2016 merupakan dana atau bantuan berupa barang dan jasa yang diberikan kepada pemerintah daerah ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah lainnya yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Sedangkan bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang bersifat selektif dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia sedang diguncangkan oleh virus COVID-19. Hal ini tentu menyebabkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya. Seperti contohnya program pangan non tunai, program keluarga harapan, dan lain-lain. Hal itu tentu harus ditanggapi oleh pemerintah daerah. Seperti contohnya pada daerah Temanggung, Jawa Tengah. Pemerintah daerah Temanggung, Jawa Tengah memberikan bantuan sosial berupa uang senilai 200.000 kepada warganya yang dipilih secara selektif selama 6 bulan. Dengan adanya contoh tersebut, membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini harus saling menanggapi. Dan itu semua merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah, bukan dari segi formal saja, tetapi bagaimana pemerintah berhasil merealisasikan asas kebermanfaatan dari keuangan itu sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Fitri Bella Maharani, NIM E00181040. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan keuangan daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah itu? Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan di mana meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif,
transparan dan harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Membahas tentang pengelolaan keuangan daerah belum lengkap apabila belum membahas tentang ruang lingkup pengelolaan daerah itu sendiri. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah hak pemerintah daerah untuk memungut pajak atau retribusi daerah tersebut. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, atau hak-hak lain yang setara dengan uang. Kekayaan pihak lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap-tahapan tersebut, peran parlemen atau legislatif sangat diperlukan sebagai wakil rakyat. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah, peran legislatif atau DPRD sangat penting karena sebagai representasi rakyat untuk memastikan uang rakyat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Fani Fitriana, NIM E00018032 dari kelas hukum pemerintahan daerah B. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pendanaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah diatur dalam pasal 282 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 berbunyi, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Ayat 2 berbunyi, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Ayat 3, administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Selanjutnya, mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam pasal 284 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di mana pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaatnya untuk rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Gastia, NIM E001825 dari kelas B pemerintahan daerah. Ingin berkomentar atau menguraikan pembelajaran tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP nomor 12 tahun 2019, di mana keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Nah, di sini dijelaskan dengan mekanisme perencanaan keuangan daerah diawali dengan adanya perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan yang terdiri dari RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian RKPD, di mana RPJPD adalah perencanaan pembangunan jangka 20 tahunan yang kemudian dijabarkan menjadi RPJMD, yaitu perencanaan jangka 5 tahunan. Kemudian dijabarkan kembali ke dalam perencanaan jangka 1 tahun, yaitu RKPD. Dari RKPD inilah dihasilkan KUA atau kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara PPAS sebagai dasar dari penyusunan anggaran untuk mewujudkan pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik, tentunya tidak terlepas dari prinsip pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dr. Susma Satya Pratama, NIM E0017 kelas 088. Di sini saya akan menerangkan bagaimana fenomena hukum pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 di daerah. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 bahwa daerah berhak menangani fasilitas atau masalah pelayanan kesehatannya sendiri tanpa diganggu oleh pemerintah pusat, kecuali ada hal-hal yang mendesak seperti misal bencana nasional yang mengharuskan pemerintah pusat turun tangan dalam menangani masalah kesehatan seperti pandemi sekarang. Namun apabila daerah masih mampu menangani virus pandemi ini, maka daerah tetap bisa menjalankan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam undang-undang ini. Tapi untuk menangani pandemi ini, pemerintah daerah sebenarnya mampu dalam menangani wabah karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Pemda dapat menyediakan vaskes sendiri dalam hal penanganan kasus KLB, wabah maupun pandemi. Jadi hal yang dapat disimpulkan adalah Pemda dapat menangani kasus coronanya sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah pusat, kecuali apabila ada sesuatu yang mendesak seperti pemerintah pusat telah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional atau Pemda sudah tidak mampu lagi menangani wabah di daerahnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.